Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini, kita masih diberi kesehatan yang tidak kekurangan sesuatu apapun. Seorang pemimpin biasanya sudah paham tentang 3 kemampuan dasar, terlebih lagi sekelas Satrio Piningit atau Satrio Utomo, yaitu teori, praktek dan hasil nyata di lapangan. 3 serangkai ini yang tidak dapat terpisahkan dan saling berhubungan. Teori diibaratkan sebuah kompas, rambu-rambu hingga isyarat yang harus dipenuhi dan sebagai penunjuk jalan, agar ia tahu kemana arah yang akan dituju dalam pencarian jati diri di kehidupan serta mempunyai tujuan yang jelas dan akurat. Jangan terlalu memandang rendah seseorang hanya karena penampilan luarnya, karena tidak semua orang yang berpenampilan mewah bisa dikatakan ia bahagia dengan kemewahannya, dan tidak semua orang yang berpenampilan yang sederhana dapat merasakan kesederhanaan dari orang tersebut. Titik-titik air hujan mampu memberikan manfaat bagi tumbuhan dan makhluk hidup di sekitarnya. Namun jika titik-titik air berubah menjadi banjir bandang, maka bisa meratakan apa yang dilewatinya, dan di atas langit masih ada langit. Para leluhur mengatakan bahwa perjalanan sang terpilih sangatlah perih, seperti layaknya manusia yang hidup sendirian di dalam hutan yang penuh tantangan dan bahaya serta ia tidak mempunyai tujuan. Perihnya perjalanan yang harus ia lewati sehingga akhirnya Allah memberikan petunjuk tentang jati dirinya yang sesungguhnya. Sebab ia adalah orang yang terpilih dan harus menerima sebuah kenyataan yang pahit agar dapat mencapai tujuan yang dimaksud, meskipun umat yang di sekitarnya selalu meremehkannya dan tidak ada satupun umat yang memahami tentang orang pilihan itu. Karena ia diselimuti oleh cahaya Rasul panutan kita, yaitu Nabi Muhammad. Orang-orang pilihan itu terus berjalan menapaki sebuah cobaan yang diberikan Allah dan tiada tempat untuk mengadu selain kepada Allah. Orang-orang pilihan itu tiada waktu untuk meratapinya, meski bercucuran air mata dan darah. Para leluhur kegaiban pun mengatakan bahwa sebagian orang pilihan itu telah dibekali oleh jiwa kebesaran dalam iman sehingga orang pilihan itu dapat memperkuat iman yang lainnya untuk tetap teguh di jalan Allah. Orang-orang pilihan itu mempunyai keyakinan tersendiri, karena keyakinan mereka itu tidak ada di dalam umat secara umum. Kemampuan orang-orang pilihan tidak sama dengan kemampuan para umat, karena akal mereka tidak sama seperti umat untuk berpikir dan menerima suatu takdir yang dijalaninya. Teori mereka tidak akan mampu untuk bisa dipraktekkan oleh para umat. Ilmu yang dimiliki oleh orang-orang pilihan itu tidak akan pernah hilang.
Imannya sang terpilih tidak bisa lagi untuk diperdebatkan. Jika kita sedang menunggu orang-orang pilihan itu muncul, maka bersabarlah, orang-orang pilihan itu datang untuk menyempurnakan dan menamatkan zaman. Para leluhur kegaiban pun mengatakan tamat sudah. Karena ini semua harus terjadi, mungkin inilah jalan yang terbaik. Syarat atau penyebab akhir zaman adalah kemunculannya. Dia adalah suatu tanda hari kiamat itu terjadi. Allah sendiri yang berjanji tentang hari kiamat, maka biarkan Allah sendiri yang menepati janjinya. Tetaplah kita menjadi hamba yang taat dan tersenyumlah di hari akhir. Mengenali jati diri yang sejati bukanlah perkara yang sangat mudah serta gampang untuk bisa mencapainya. Karena harus melalui berbagai proses yang bertahap untuk bisa membuka penutup cahaya jiwa, tebalnya hijab, serta tabir yang menyelimuti hati yang menjadi penghalang hamba dengan Tuhannya. Siapa yang mengenal dirinya yang sejati maka dirinya akan mengenal Sang Penciptanya. Berbagai ujian serta cobaan dalam kehidupan yang harus dilalui itu semua merupakan perjalanan pengalaman hidup sebagai pelajaran diri agar benar-benar memiliki puncak kematangan hidup. Menuju ke zaman keemasan, kembalinya ketatanan dunia baru berarti kembalinya ke zaman baru. Lambat laun zaman semakin tua tak terasa kehendak zaman menuju kemakmuran dan kejayaan. Ibarat roda maka perjalanan sampai pada stasiun berikutnya. Kehendak zaman tak bisa dilawan, hanya orang yang bisa mengerti bagaikan sang raja kehidupan atau ksatria. Tugas para ksatria pilihan membawakan peradaban manusia sebagai pembuka peradaban zaman di saat zaman hiruk pikuk atau goro-goro, maka itulah yang terjadi perubahan alam dan zaman. Untuk menjadi para ksatria pilihan zaman seperti Rama mengembalikan Sinta pada pangkuannya dan kehendak alam mewujudkan kemakmuran buminya Ibu Pertiwi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.